Menikmati durian tapan. Waduh, padahal ini sekecil-kecil ini 15.000 tapi isinya durian semua. Iya, ini durian juga. Nggak ada di Pinang kok. Durian itu. Ini buka juga nih, yang ini. Iya. Nah, ini 35 ribuan. Kalau yang dipajang ini yang segede bola voli 50.000. Ya, Kalau Jakarta 150 ini itu. 15 ribuan. Bawanya susah. Yang bawahnya susah. Bapak Enak makan namanya sini siapa, lah. Pak? Bung Hatta, Wakil Presiden. Kalau Ibu Ibu Indah. Ibu Linda. Rosmalinda namanya nih. Ini dapatnya dari mana duriannya? Dan sini. Itu Ini dari pokoknya pohon-pohon semua dia. Oh iya, ini pohon durian semua. Iya, nih. itu pohon durian tuh. Ji, lihat tuh. Kita ada di bawah pohon durian. Ikong and Risa Adventure. Alright. Sekarang kita balik lagi ke menuju ke Kayu Aro. Bismillah. Ternyata Muko-Muko itu punya lapangan terbang, teman-teman. Nah, ini nih lapangan terbangnya nih. Lapangan terbangnya ada, pesawatnya Pesawatnya kagak ada, lapangan terbang doang. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat lagi. Mungkin kalau para pejabat kali yang datang ya. Oke, ini mungkin ke lapangan terbang perintis. Nah, ini apa? Kedatangan nih, arrival. Tadi departure, ini kedatangan. Tapi tak ada pesawat satupun di sini nih. Nah, mungkin nunggu sehari berapa kali nih. Tapi lengkap sih fasilitasnya. Tuh dia bisa nonton pesawat. Kalau ada pesawat datang sini, orang-orang anak-anak pada nonton kali ya. Ya demikianlah. Nah, ini kompleks Angkatan Udara. Ya Allah, indahnya Indonesia. Jadi Muko-Muko ini adalah kabupaten terakhir yang langsung berbatasan dengan Sumatera Barat. Jadi kelihatannya juga di sini tuh kebun sawitnya tuh kebun sawit yang udah lama banget gitu. Mungkin waktu Belanda pertama kali nanam kebun sawit ya, termasuk awal-awalnya di daerah Muko-Muko ini. Jadi memang perlu peremajaan sih gitu. Banyak juga di daerah tadi yang sebelum kita nyampe Muko-Muko banyak kebun sawit yang masih baru-baru. Jadi mungkin memang secara peta geografisnya daerah ini memang cocok untuk perkebunan sawit. Alright, oke, jadi sekitar 1 jaman lah dari tadi kota Muko-Muko. Akhirnya kita sampai di batas Provinsi Bengkulu ke Sumatera Barat nih. Jadi sebentar lagi kita masuk ke Sumatera Barat. Ya, dadah Bengkulu. Ini kita sekarang ada di Sumatera Barat. Nama kabupatennya apa? Kita cari dulu tanda jalan. Tapi ini ada pangkalan penerimaan kelapa sawit di sini. Terus ya dia namanya Lubuk Pinang. Ya, kita sampai di Kecamatan Lubuk Pinang. Kabupatennya nanti cari. Tapi kita sekarang ada di Sumatera Barat. Oke, bismillah. Nah, sekarang kita udah masuk ke Provinsi Sumatera Barat. Bisa dilihat dari ciri-cirinya. Tanduk kerbau, Minangkabau. Kita masuk Minangkabau dari Bengkulu. Nanti kita cari ini kita ada di mana sih? Nanti ya kita kasih tahu lagi. Tadi waktu di ujung-ujungnya tuh di Muko-Muko kan jalannya ini lumayan gajrut-gajrut gitu, masuk Sumatera Barat. Wih, mulus, jalannya mulus banget kayak di luar negeri. Nah, kita tapi ada di mana? Nanti tetap aku harus masih cari apa nih? Jalan namanya, kita ada di jalan lintas. Jalan lintas Padang Bengkulu ini. Kita ada nih namanya Jalan Lintas Padang Bengkulu. Oke. Misteri di manakah kita sudah terjawab. Ternyata kita
sekarang berada di Kecamatan Silaut, kabupatennya pesisir selatan. Nah, ini banyak rumah-rumah tradisional juga indah ya di pesisir selatan. Oke, so ini ada sekolah di sini dan sebagainya. Jadi kabupaten pertama yang berbatasan dengan Muko itu adalah Kabupaten Pesisir Selatan, teman-teman. Ya, ini kita udah pindah kabupaten, kita udah pindah kecamatan, tapi masih tetap di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan ini ya memang semuanya udah jadi sawit sih guys. Tuh, jalanannya bagus banget untuk kendaraan. Jalannya bagus. We really enjoy it. Seru. Oke guys, sekarang kita ada di Kecamatan Basa Ampe, masih di Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi kita tadi kan pertama masuk Silaut, terus Linau Tengah kalau nggak salah, terus udah gitu sekarang udah di Basa Ampe. Jadi kita udah di 4 kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, ini rumah-rumahnya juga tradisional nih. Terus nih masjidnya masih bentuknya seperti ini. Jadi belum nggak banyak kayak di Padang bagian tengah yang rumahnya pakai kayak tanduk, tapi ini atapnya sih biasa-biasa aja bentuknya. Tapi masih banyak yang dari seng, yang masih rumah lama. Oke, buat yang mau ke Kayu Aro ya, dari tadi pesisir selatan, ada pertigaan belok kiri itu ke Padang. Nah, terus abis itu ada jalan lurus, itu namanya, ini yang kita sekarang ada nih, ini namanya Jalan Raya Tapan. Nah, kita akan berada di jalan yang kecil ini nih, sekitar 47 km untuk mencapai Sungai Penuh. Nah, nanti dari Sungai Penuh mungkin sekitar 40-an kilometer lagi baru kita mencapai ke Kayu Aro. Enjoy! Guys, tuh lihat pemandangannya. Ini Jalan Raya Tapan ini. Kita akan menikmati kayak gini sepanjang 47 km guys. Ih, indah banget, kayak in the middle of nowhere. Sama banyak ini, banyak stall-stall durian dari dijual di pinggir jalan. Tapi so far aku mau berhenti, masih belum boleh. Kamu masih kong. Ntar kalau ada lagi kita beli ya. Oke. Kita sekarang ada di tempat yang namanya Lingkung Bukit di Tapan. Tapan. Terus nih totonya ada Ini. duren. Ini durennya. Oh, Masya Allah, ini 15.000 guys. Kuning. Sama dengan Nah, terus kalau bajunya. yang gede banget ini 50. Terus kalau yang ini 35. Oke deh, kita berhenti enjoy. Tahu deketin. Nah, ini kita lagi menikmati durian Tapan. Waduh, padahal ini sekecil-kecil ini 15.000, tapi isinya durian semua. Iya, ini durian juga. Nggak ada yang di Pinang kok. Keren itu. Ini buka juga nih. Yang ini. Iya. Nah, ini 35 ribuan. Kalau yang dipajang ini yang segede bola voli 50.000. Ya. Kalau Jakarta 150. Nah, terus 15 ribuan. susah. Bawanya susah. Bapak Enak namanya makan siapa, sini lah. Pak? Bung Hatta. Wakil Presiden. Kalau Ibu? Ibu Indah. Ibu Persman Indah Linda. namanya nih. Ini dapatnya dari mana duriannya? Dan sini. Itu Ini dari pokoknya pohon-pohon semua ini dia. ya? Oh iya, ini pohon durian semua Iya, nih. itu pohon durian tau. Ji, lihat tuh. Kita ada di bawah pohon durian. Cuma kurang musim sekarang. Wah, kurang musim aja enaknya Iya. kayak gini. Kalau musim, wah. Buang mili-mili. Oke, sip. Daji. Mas Kong, gimana kesan-kesannya habis makan durian? Oh, enak banget duriannya. Sampai mabok. Ini kecil juga udah matang nih. Oh my god. Ibu dari pohonnya sendiri Iya. ya jualan. Iya. Ini Nih. tuh lihat nih pohon duriannya Ini segede-gede. musang kingnya. Oh my god. Tuh duriannya segede Kuning. segede bola tenis aja. Tapi Udah matang. tapi ada isinya, luar biasa. Oke Bu.
Aduh, kalau segini berapaan Bu satunya Bu? Tuh, tanya sama dia. Murah aja Bu, 10.000 udah. Oke, siap. Ini segini 10.000 guys. Ya, nah yang ini nih. Yang ini 15 ribuan. Yang ini 25. Yang ini 50 ya Bu ya? Iya. 50. Yang ini 35. Masya Allah, nggak ada yang mengecewakan. Alhamdulillah, ini kita sekarang melaporkan dari Batang. Betul? Tapan. Tapan ke Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya berada di Lingkung. Lingkung Bukit. Nanti kalau bapaknya udah punya villa, kita mampir lagi ke sini main. Bola tenis doang. Ayo, adakah isinya? Ada. Masya Allah. Durian Tapan ya. Durian Tapan. Oke, Ji. Durian Lingkung Bukit. Oke. Ya, jadi tadi baru aja kita mengalami kehebohan makan durian di Durian Tapan. Nah, kebetulan nih di sini ada kafe dan rumahnya namanya Pak Bob. Nah, kafe dan resto Lingkung Bukit ini. Nah, Pak Bob itu punya 100-an pohon durian di hutan yang di belakangnya tuh, di belakang rumahnya. Itu semuanya itu punya Pak Bob. Nah, rencananya dia mau bikin homestay di situ. Nah, nanti insya Allah kalau udah jadi, kita nanti mampir lagi deh ke sini. Oke, bye. Guys, jadi ini kita nih di Jalan Tapan ya, yang lurusnya nanti masuk ke Sungai Penuh di Jambi. Ini benar-benar amazing guys. Kayak in the middle of nowhere, kita nih di tengah-tengah hutan, tapi majority hutannya hutan durian. Seperti yang tadi kita cerita tuh, durian tuh sampai segede sekepal aja, dalamnya ada isi durian gitu. Ini benar-benar buat kami nih suatu kejutan yang sangat menyenangkan bisa melewati Jalan Tapan ini, karena kita juga nggak nyangka akan dapat pengalaman melintasi rute yang sedemikian elok. Iya, inilah perjalanannya berlanjut guys, dengan kanopi pohon kiri kanan nih kayak di negeri dongeng atau sih, kayak kejutan banget gitu loh. Nah, sekarang udah mulai terbuka, tapi ini memang barokah tempat ini adalah kebun durian. Kayak jalan di kebun raya Cibodas, tapi panjang banget. Oke, bentar. Oke guys, setelah berjalan sekitar 1 jam ya di Jalan Tapan, tadi dari pesisir selatan. Nah, sekarang kita masuk ke Jambi. Jadi kita udah berapa nih? Dari Bengkulu ke Sumatera Barat. Sekarang kita di Jambi. Nah, ini masih lanjut di Jalan Tapan ini. Tapi udah Jambi, masih di tengah hutan guys. Tuh. Gitu tuh guys, hutan yang kita lewati tuh masih bener-bener hutan lebat, hutan, kurasa dia hutan primer deh masih. Gitu. Kedengeran gak guys suara jangkrik apa krik-krik?
benar-benar menerobos hutan Bukit Barisan nih kita. Dan kita kan emang on the way ke Kerinci kan. Luar biasa ini jalurnya. Wah, bonus banget nih. Ini hutannya lebih berlebat daripada Bukit Barisan Selatan kelihatannya. Bagi kita tadi habis dari istirahat makan durian, jalan 1 km di Jalan Raya Tapan, sampai deh kita di sejam kita belok kiri ke Kayu Aro, Taman Nasional Kerinci Seblat, itu ada tulisannya. Wow, mulailah kita nih udah masuk ke Taman Nasional Kerinci Seblat guys. Oh my god, bentar lagi kita mau nyampe ke mana? Sungai Penuh. Sungai Penuh itu, terus nanti kita masuk ke Kayu Aro dan sebagainya. Tapi kita berada di Bukit Barisan ini, Taman Nasional Kerinci Seblat. Berapa taman nasional kita udah lewatin dalam perjalanan ini? 3 ya. Ini jalanannya kecil ya, nggak kayak tadi. Tapi ini kita kayak jalan di atas awan nih. Kerinci Cafe dan Resort, udah banyak resort di sini. Dan ini pohonnya udah lebih kepada pohon kayu manis di sini. Sebentar lagi bakal banyak pohon kopi juga kayaknya. Oke, ini kita sekarang di jalan lintas Taman Nasional Kerinci Seblat. Jalan lintas ini bukan jalan umum. Kayaknya tadi ada jalan lurus aja deh kita ke Sungai Penuh. Tapi biasalah Mbak Google nyuruh kita belok kiri. Ya jadilah kita masuk ke jalan yang indah ini. Tuh, tuh lagi pelan-pelan itu, lihat kampung di bawahnya, di bawah gunung. Waduh, indah banget guys. Siang dan nggak hujan. Iya. Oke, sip. Ini jalannya Masya Allah. Di bawahnya ada perkampungan apa tuh, Desa Kerinci atau apa, Masya Allah. Ini jalanannya juga Bagus. wah, Bagus juga. emang dikasih bonus. Wah. Oke, tadi udah ngelewatin jalanan antah berantah. Terus kita lihat kampung ini dari atas. Nah, sekarang kita udah ada di kampungnya di Kabupaten Kerinci. Sekitar ini namanya Desa Sekungkung, Kabupaten Kerinci. Insya Allah 1 jam lagi kita nyampe ke tujuan, ketemuan sama Mas Suryono di The Hills. Ya, bismillah. Ya, ini kita udah sampai di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. 38 kilo lagi kita sampai ke, berarti Kayu Aro itu kecamatan juga di Kabupaten Kerinci. Ada tutup banget. Oke, sekarang kita ada di jalan lintas Sungai Penuh Padang, sekitar 11 km menuju Kayu Aro. Ya, pemandangannya tetap indah banget. Itu nanti kita nginep di penginapan yang namanya The Hills di Kayu Aro. So far so good guys.
cakep banget jalanannya. Oh, sekarang kita udah memasuki kebun teh Kayu Aro yang merupakan kebun teh kedua terbesar di dunia. Seperti yang kita ketahui ya, yang pertama yang terbesar itu adalah Assam. Jadi teh yang dihasilkan di sini dikirim untuk ya ke Inggris dan sebagainya, menjadi premium tea ya, untuk para bangsawan di sana. Wah, indah banget Kayu Aro. Ntar lagi kita sampai nih. Keren ya. Di rumah para karyawan perkebunan teh. Wah, di sana udah kabut. Desa-desa di antara kebun teh. Keren banget sih. Nah, ini kita ada di perkebunan teh Kayu Aro, di mana rumah pejabat zaman Belanda dulu dikonversi jadi kafe, jadi penginapan yang cukup affordable, namanya Royal Nusantara. Nah, ini si kuning lagi anteng nih, udah nih di sini nih, diparkir. Sementara Mas Ikong lagi nunggu pesenannya. Nih namanya tea house-nya Royal Nusantara Cafe dan Resto. Hai Pak Ikong. Bagaimana? Lagi ngapain ini? Ya tahun 35. Foto-fotonya ada. Oh ya. Rumah admin. Apa pejabat tinggi ya? Direkturnya. Sama direkturnya nih. Nah, ini dulu pembangunan perkebunan dan pabrik teh Kayu Aro. Ya, semoga ini tetap bisa dilestarikan ya, sehingga Indonesia bisa tetap menjadi supplier teh, salah satu supplier teh terbesar di dunia. Tuh di depan sana pabrik tehnya. Oke, itu udah sampai. Ada tulisannya, kita lihat ya, tutupan Kayu Aro Kerinci. Ya, tadi udah habis ngeteh di kebun teh. Nah, sekarang kita lanjut ke penginapan. Nah, itu tuh ada tulisan itu Kayu Aro Kerinci. Yes, kita udah sampai di kebun teh yang sangat legendaris, teman-teman. Ya, benar-benar itu nggak kelihatan depan kamu guys. Mudah-mudahan besok pagi kita bisa lihat. Ya, kan Bang. Iya nih, kita benar-benar berkendara di tengah kebun. Ya, mungkin ini luasnya 10 kali Gunung Mas lah. Guys, ini kita tuh ditaruh di penginapan namanya The Hills. Ternyata akses ke The Hills itu nggak gampang guys. Ini harus naik special stage, jalan aja. Iya tuh bangunannya di atas sana. Tuh kemarin aja kita pakai tadi tuh kita dikasih jalan yang jalan yang pintas tapi hancur banget. Akhirnya kita dikasih lewat jalan yang lebih bagus, mulus ya, cuman ya ini nanjak banget lah kayaknya. Tapi alhamdulillah si kuning insya Allah masih bisa ngikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, hati-hati Ji. Aduh. Ya ini kita nginepnya di atas awan ya. Coba. Aduh, ini
Hidup si Iya. kuning. Emang. Masya Bangkul. Allah. Aduh. Tadi manggil turunan tajam. Iya. Ke bawah. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gede naik. Iya ini itu apa penginapannya tuh udah deket-deket sana itu. Ya, kita nggak berani deket-deket itu, yang mobil depan itu nunjukin ini. By the way, busway, kopinya bikin gemes. Gede-gede biji kopinya. Ini semua bimbingannya Alko Sumatera Coffee nih. Oke, inilah pesona Bukit Cinta. Nah, ini penginapannya. Oke, setelah 5 hari perjalanan dari Sentul Bogor, akhirnya kita nyampe di Kayuwaru. Ya, ini si kuning. Hebat, nyampe di sini. Kita ini di penginapannya di The Hills, salah satu penginapan villa hotel yang view-nya paling bagus. Coba lihat ke sana. Depan kita ini persis Gunung Kerinci, full view Gunung Kerinci. Sayangnya sore ini masih tertutup awan. Kita tunggu besok, pasti dia akan muncul. Ini sini ada restonya. Lu pernah waktu kesini pertama kali tahun 2022 di sini. Oke, kita akan stay di sini 3 hari sebelum balik lagi ke Bogor dengan rute yang lain. Kita pengen lewat rute tengah. Oke, terima kasih.